存，他化身成功了。这便是独属于我亡灵的生死一劫。Setelah menyamar di negara salju, Wang Lin pun memutuskan untuk kembali pulang ke negara asalnya, yaitu negara Zhao. Dalam perjalanan pulang, Wang Lin pergi dulu ke sebuah kota tertentu untuk memeriksa keadaan Daniu secara diam-diam. Di sana Wang Lin melihat Daniu telah membuka toko besi lainnya, bahkan melihat istrinya Daniu hamil lagi. Wajah bahagia keluarga Daniu membuat Wang Lin lega, hingga dia pun bisa pergi ke negara Zhao dengan tenang. Kemudian sebelum pulang, Wang Lin pun meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Daniu untuk menjamin keselamatan ibu dan anak yang dikandungnya. Wang Lin pun mulai melanjutkan perjalanan pulangnya ke negara Zhao. Tiap arai transfer kuno dilewati satu persatu hingga akhirnya tibalah di sebuah negeri asing, di mana banyak awan yang memenuhi langit dan hujan mulai turun semakin deras. Kemudian Wang Lin pun melihat sebuah kuil rusak, di mana kuil itu adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya, dan hanya alas sembahyang setengah kelopak. Wang Lin pun mengunjungi kuil rusak itu dan berjalan melihat-lihat di sekitar, hingga setelah beberapa saat kemudian, datanglah seorang Master Soul Formation ke kuil rusak ini. Master ini bernama Moji, di mana dia adalah seorang Master Genius Soul Formation dengan kekuatan domain yang sangat unik. Dan Moji ini akan membantu Wang Lin memberikan sebuah wawasan tentang domain, di mana itu akan membuat Wang Lin lebih memahami tentang domain hidup dan matinya. Membahas dulu sekilas tentang kekuatan domain. Jadi setiap orang memiliki kekuatan domainnya masing-masing, namun itu hanya untuk orang tertentu saja. Ada dua metode untuk mendapatkan kekuatan domain. Metode pertama adalah dengan mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Dan metode kedua adalah seperti yang dilakukan Wang Lin, di mana seseorang harus bisa memahami tentang dirinya sendiri dan kekuatan domainnya. Sehingga metode kedua ini akan menghasilkan sebuah kekuatan domain yang sangat unik dan spesial, bahkan bisa menantang langit. Namun, tidak banyak orang yang dapat memahami domainnya sendiri, sehingga mayoritas Soul Formation lebih memilih menggunakan metode pertama. Sementara itu, untuk domain Wang Lin bernama domain hidup dan mati, di mana kekuatan domain Wang Lin ini bisa berkaitan dengan siklus reinkarnasi kematian dan kehidupan. Lanjut cerita, setelah mendapatkan wawasan dari Mozi, Wang Lin pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba di negara Zhao. Kemudian Wang Lin terbang menuju tempat bekas sekte Hengyu yang sekarang menjadi rumah sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini. Jadi dia pun berniat akan mencapai tahap Soul Formation di sini juga. Ketika Wang Lin muncul di luar sekte Xuandao, Wang Lin melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung pun diblokir dan ditutup, di mana ini menandakan sekte Xuandao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Wang Lin menghela nafas tapi bukan untuk membuat keributan memaksa orang keluar. Namun dia pergi diam-diam dan menuju ke arah gunung belakang sekte Xuandao. Kemudian Wang Lin pun duduk bersila di dalam gua lamanya. Kenangan yang familiar memasuki pikirannya. Dia menghela nafas dan mulai untuk menerobos ranah. Tangannya membentuk sebuah teknik segel, sehingga kemudian tubuhnya segera terbelah menjadi dua, di mana ini adalah tubuh klon dan tubuh aslinya. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan rambut putih menutupi bahunya, seringai dan aura dingin melepaskan aura jahat. Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir dari core formation, sehingga Wang Lin pun memutuskan untuk menghancurkan kultivasi tubuh aslinya dan memulai dari awal lagi. Namun kali ini jalur kultivasinya akan berbeda. Dengan kata lain, tubuh dan avatar asli Wang Lin berjalan melalui dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli Wang Lin difokuskan pada kultivasi pemurnian tubuh, yaitu berjalan di jalur para dewa kuno. Sedangkan kultivasi tubuh klonnya berjalan di jalur surga. Kemudian akhirnya Wang Lin pun memulai juga proses penghancur kultivasi di tubuh aslinya. Hentakan kuat dari rasa sakit darah dan fisik diterima tubuh asli. Ribuan rasa sakit diterima oleh tubuh aslinya. Kemudian Wang Lin pun mengeluarkan bola manik aura jahatnya ketika menjadi manusia fana dan membiarkan tubuh aslinya untuk menyerapnya. Kemudian warna rambut putih perlahan berubah menjadi merah gelap, seolah-olah seperti munculnya Raja Iblis Malapetaka. Setelah beberapa lama kemudian, domain hidup mati milik Wang Lin menyebar menutupi negara Zhao. Rasa panik gelisah dipenuhi ribuan orang, namun di balik kegelisahan itu tersirat rasa kebahagiaan tak terhingga.
Mereka berharap kalau orang yang menerobos ranah Soul Formation berasal dari negara Zhao. Ribuan orang dan para Nation Soul datang menghampiri gua tempat Wang Lin berada, menyaksikan Wang Lin menerobos ranah Soul Formation. Dan akhirnya Wang Lin pun berhasil menerobos ranah Soul Formation. Kemudian aura energi menjulang tinggi ke langit surga, hingga akhirnya menggemparkan negara Zhao dan dunia. Namun untuk sementara Wang Lin belum bisa menggabungkan tubuh asli dengan tubuh klon. Wang Lin pun menempa tubuh aslinya ke dalam bumi sedalam mungkin untuk lebih meningkatkan kekuatan tubuhnya. Kemudian Wang Lin pun akhirnya selesai menerobos ranah, dia pun keluar dari goa sehingga mengenang ribuan perjuangan dirinya dan dipenuhi dengan kebanggaan